Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sehat bapak-bapak semuanya? Oh iya, wajahnya seger-seger, padahal mah subuh, ngantuk subuh itu ya Pak? Tadi pas di jalan mengantuk saya, pas nyetir tuh ngantuk banget. Udah nyampe sini ngelihat para ahli surga. Amin Allahumma amin. Iyalah harapan kita surga, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tempat pulang manusia. Kenapa orang yang berdosa dikatakan tersesat? Kenapa orang kafir dikatakan tersesat? Kenapa orang maksiat dikatakan tersesat? Karena dia salah jalan pulang. Oleh karena itu sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam sudah diletakkan dulu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya nanti manusia yang tadinya menjadi makhluk bumi kembali lagi menjadi makhluk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama yang paling wajib di dalam setiap mengawali hari-hari kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli khutwatin wa fi kulli lamhatin, di setiap langkah yang kita ayunkan ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap kedipan mata itu pun mengandung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap kecapan rasa di lidah kita itu pun mengandung jutaan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak sadar diberikan nikmat, dia tidak sadar kepada siapa yang memberi nikmat. Orang Bani Israel bukan karena mereka kufur saja kepada Allah, bukan hanya saja mereka merasa tersaingi oleh nabi-nabi Allah, tapi yang menjadi biang di dalam penyakitnya, mereka tidak mau bersyukur atas nikmat dari Allah. Itu biangnya itu. Makanya Allah pertama kali nyelingin kenikmatan. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Untung kuat ya, ngap.
Hei orang-orang Bani Israel, kata Allah, uzkuru, ingatlah oleh kalian ni'matiyallati an'amtu alaikum, nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Disuruh ingat apa Pak? Nikmat. Kalau orang sudah lupa nikmat, lupa yang memberi nikmat, kalau sudah lupa yang memberi nikmat, maka akan tumbuh sifat kufur. Kalau tumbuh sifat kufur, maka akan semakin jauh dari Allah. Paham Bapak-bapak? Jadi yang ada di hadapan kita nikmat-nikmat kedipan mata, langkah kaki, kecapan rasa, apapun yang ada di dalam dada kita, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nggak eling kepada Allah. Terus terkadang para mubalik mengatakan nikmat kecil dan nikmat besar. Ada nikmat kecil, apa contohnya? Mungkin nikmat kecil contohnya makan, minum. Tapi beberapa ulama mengatakan nikmat itu semuanya besar. Nikmat itu semuanya besar. Jangan dikecilkan, jangan dibesarkan. Semuanya besar. Bapak-bapak, coba kedipan mata menurut bapak-bapak biasa, besar apa kecil? Besar. Bisa ngedip begini, besar. Biasa aja kok. Ya. Apakah terasa nikmatnya berkedip? Iya kalau ditanya. Ya, kalau sakit mata, belek semua di sini nih. Sekarang lagi musim tuh sakit mata. Ya, sampai di kelas saya juga anak-anak 4 orang sakit mata. Itu katanya pecahan dari corona. Ya, pecahan penyakit dari corona. Jadi sekarang nyerangnya mata jadi belekan. Tuh, ya. Dari kedipan mata itu nikmat luar biasa. Coba bapak-bapak matanya melek terus, perih, merah, tidur pun gak enak kalau tidurnya melek. Kalau ada tai cicak dari atas nempel ke dalam mata. Masya Allah, ini nikmat. Kedipan mata nih nikmat, kecapan rasa nih nikmat. Semua yang ada di dalam diri kita terkandung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menziarahi makomnya dan juga kita bisa berkeliling tawaf di sekeliling Ka'bah. Amin Allahumma amin. Dan yang terpenting semoga di akhirat kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Deg-degan apa enggak sih Pak? Kira-kira diakuin apa enggak sih? Ini model saya diakuin apa enggak gitu. Ngaca dulu, ngaca. Kalau dilihat dari sorban sih iya, kayaknya diakuin nih. Jangan lihat sorban, jangan lihat baju kokoknya, jangan lihat jubahnya, jangan lihat imamahnya, tapi lihat bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak benih-benih rasa cinta kepadanya? Ada enggak kerinduan kepadanya? Kita rindu akan bertemu dengan manusia yang mulia yang telah memperjuangkan akidah dengan tanpa adanya imbalan apa. Beliau berdakwah bukan karena nama besarnya. Beliau berdakwah bukan karena ingin menggalang massa supaya mengikuti beliau, murni karena egonya. Tapi beliau berdakwah karena ingin memperkenalkan umat manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dakwah supaya namanya besar. Contoh umpama saya lah, contoh umpama dakwah supaya disebut sebagai ahli agama. Enggak, Rasulullah bukan itu yang dituju. Dakwah di mana-mana supaya nyohor, terkenal sebagai ustadz yang banyak jamaahnya. Enggak,
Rasulullah mau banyak mau sedikit tujuannya sama, yaitu memperkenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang susah Pak mengenali Allah? Susah apa enggak? Bapak-bapak sudah kenal Allah apa belum? Bingung ya Pak ya? Dibilang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya 20, sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya berapa? 20, sifat jaiznya berapa? 1. Wah, kenal. Apa aja tuh sifat wajib? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis sampai 20. Apa aja itu sifat mustahil? Adam, hudus, fana, mumasalatun lil hawadisi, ihtiyaju li ghairihi, terus sampai 20. Apa itu jaiz? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu wa apal. Tapi apakah benar sudah mengenal Allah? Kalau orang sudah mengenal Allah, apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan mempengaruhi kondisi keimanannya. Kalau udah kenal Allah. Paham Bapak-bapak? Berarti saya juga belum kenal Allah. BBM naik, panik. Ya, BBM naik, ribut. Apapun yang terjadi di dunia ini, kalau sudah kenal Allah, itu ketentuan Allah. Yang penting berdoa. Jangan ba'da subuh doanya, habis sholat duha. Ya Allah, bagen bensin naik ya Allah. Makanya saya ngisi bensin 150, sekarang keliling ngaji 3 kali udah habis. Iya, kok jadi habis begini? Biasanya kemana-mana belum habis. Ternyata sekarang isinya dikit. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, bagian BBM naik, yang penting kebeli. Betul apa enggak? Iya, saya ngajarin kepada istri saya, ya keluarga saya, enggak apa-apa, enggak usah ribut masalah BBM naik. Doa aja sama Allah. Yang penting kebeli ya Allah. Mau apa naik, cabai naik, yang penting kebeli ya Allah. Telur naik, yang penting kebeli ya Allah. Engkau yang akan menjamin rizki. Gaji sekedar gaji, betul apa enggak? Rizki itu gaji apa bukan? Salah satunya. Ya, gaji itu salah satu rizki. Tapi rizki bukan hanya gaji. Emang kalau slip gaji saya berapa sih? Sekitar 3.200.000. Gede apa kecil Pak? Kecil ya? Hah? Oh gede. Kirain kecil. Soalnya kalau ngelihat bapak-bapak gajinya di atas 15 juta. Iya, saya kepala sekolah gajinya 3.200.000-an. Belum jabatannya aja. Ya. Tapi rizki itu beda dengan gaji. 3.200.000 habis, langsung pegang, langsung habis. Tapi kenapa bisa bertahan hidup? Karena bukan gaji patokan hidup manusia, yaitu Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gaji juga termasuk salah satu rizki. Alhamdulillah. Tuh, wis. Semoga nanti di akhirat diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang babnya kasratus syahwatain. Apa kasrus syahwatain itu? Memecah 2 syahwat. Syahwat itu apa sih Pak? Pengertian umumnya aja. Nafsu. Syahwat. Nafsu ya nafsu, syahwat ya syahwat. Makanya suka ada digabungin nafsu syahwat. Nah, syahwat itu apa? Syahwat itu ya kita terjemahkan secara umum adalah keinginan, dorongan. Itu namanya syahwat. Fa'adhamul muhlikati libni Adam syahwatul batni. Perkara yang paling besar yang dapat merusak keturunan anak Adam adalah syahwat perut. Syahwat apa Pak?
perut. Emang syahwat perut apa aja? Banyak, bukan cuman makan ya Pak ya. Nanti yang ada di perut ini akan muncul banyak syahwat-syahwat yang lain. Dan dosa yang paling pertama kali, jangan dosa deh, nanti saya disalahin, direkam lagi di YouTube kan. Masa Nabi dosa gitu ya. Dan kesalahan yang pertama dibuat oleh manusia adalah kesalahan yang masuk ke dalam perut. Apa itu? Makan buah khuldi. Tapi nggak nyampe perut katanya Ustadz. Iya nggak nyampe. Siti Hawa katanya kan makan buah khuldi nyampe di dada. Jadi dua. Katanya nih ceritanya orang tua ya. Terus Nabi Adam makan lagi belum nyampe dada, nyangkut di tenggorokan. Makanya laki ada zakunnya. Itu buah khuldi Pak. Ya, itu buah khuldi yang nyangkut, buang-buang. Kayak lu cinta Maya. Lu cinta apa? Lu cinta Luna. Ininya dibuang. Ya, zakunnya dibuang. Tuh yang pertama kali kesalahan yang dibuat manusia, arahnya masuk ke dalam perut. Meskipun dalam satu riwayat, beberapa riwayat tidak masuk ke perut katanya, nyangkut di dada, nyangkut di tenggorok. Tapi arahnya kemana? Arahnya ke perut. Padahal kalau kita pikir-pikir dengan logika, kalau kita pikir-pikir dengan akal, di surga banyak nggak kenikmatan? Banyak Pak. Ada semangka mungkin yang pernah ke sono ya. Pokoknya al-fakihah, ini kita sebutin aja semangka. Ya nggak tahu namanya apa nanti di surga kan ya. Ada semangka, ini contoh. Di surga ada semangka, ada mangga aja macam-macam. Mangga keweni, aromanis, mangga gedong, macam-macam. Banyak buah-buahan. Banyak makanan. Ada sungai yang mengalir terbuat dari susu, tinggal nyerok. Ada sungai yang mengalir terbuat dari madu, tinggal nyiuk. Ada sungai yang terbuat dari arak, tinggal minum. Tapi ada satu tidak boleh didekati oleh manusia, yaitu pohon khuldi. Kan nikmat banyak nih. Bapak-bapak disuguhin banyak nih, apel, salak, semangka, nanas, segala macam disuguhin sini. Tapi yang satu diumpetin di sini nih Pak. Buah kesemek. Contohnya. Bapak-bapak silahkan makan semua buah-buahan yang ada di masjid ini setelah bubaran ngaji. Tapi jangan sentuh buah yang ada di sana, di pengimaman. Dasar sifat manusia, walaupun sudah banyak kenikmatan yang disodorkan oleh Allah, masih penasaran dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi sifat manusia yang disebut dalam ilmu tasawuf namanya al-hirsu, ambisi. Sudah ada di depan mata, sudah dipersilahkan dengan halal, masih nyomot yang dilarang. Betul apa enggak? Akhirnya ke bawah jadi sifat kita sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tuh Nabi, tapi jangan dikatakan berdosa Nabi Maya. Karena itu bagian skenario dari Allah. Memang Allah juga pengennya Nabi Adam di bumi kok. Enggak pengen diciptakan di surga lama-lama, betul apa enggak? Coba ayatnya dibaca. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memproklamirkan, mengiklankan, mengumumkan kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Fil ardi itu digaris bawahin. Fil ardi khalifah, bukan fil jannati khalifah, tapi fil ardi khalifah, di bumi. Maka Nabi Adam tuh bahannya dari bumi, dibawa dulu ke surga, dibalikin lagi di bumi. Paham bapak-bapak? Maka orang yang berdosa dikatakan tersesat karena dia masuk neraka, salah jalan. Harusnya dia pulangnya ke surga. Manusia mah pulangnya mestinya ke surga. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Cocok apa cocok?
Cocok. Jadi ahli surga cocok. Ya wis cocok noai lah. Dosanya banyak Pak kita ini Pak. Orang akhir zaman ini macam-macam pikirannya, betul. Mikirnya macam-macam, makannya macam-macam, kerjaannya macam-macam, kepengenannya macam-macam. Gak sederhana kita Pak. Orang mah nyari duit asal buat makan doang cukup. Dulu. Saya nggak berbicara sekarang. Dulu. Makanya saya bilang tadi malam juga, istri saya sambil parkir mobil sebelum turun. Orang zaman sekarang berbeda teori dengan orang zaman dulu. Saya ngobrol tuh sama istri saya. Emang kenapa Bi? Mobil itu bukan kebutuhan sekunder lagi, bukan kebutuhan premier apa tersier tersier lagi, dan menjadi kebutuhan primer. Dulu mah kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan, udah cukup. Sekarang orang nggak punya motor, ketinggalan zaman. Kerjaan susah, betul? Mau kemana susah. Makanya motor jadi kebutuhan yang tadinya tersier jadi kebutuhan primer. Orang zaman sekarang maka udah berubah pola-polanya. Nah, ini nanti dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Nanti umat akhir zaman akan seperti apa kondisi jiwanya, karena alamnya sudah berubah, kemudian yang disodorkan oleh dunia sudah berubah. Dulu Pak, ini cerita dulu aja. Ada santri yang meninggal dunia nggak bakal geger satu Indonesia, betul apa enggak? Kenapa nggak geger? Nggak ada media sosial. Paling kalau disiarkan di TV baru orang tahu. Kalau disiarkan di radio orang tahu. Itu pun zaman dulu tidak setiap orang punya TV. Bener apa enggak? Ya mungkin bapak-bapak waktu kecil udah pada punya lah. Tapi enggak saya kecil aja belum pada punya loh Pak. Saya sama bapak-bapak tuan bapak-bapak kan. Ya bener. Tahun 90-an saya SD kelas 3 itu yang punya TV cuman juragan-juragan. Bener kan? Sampai rumah saya itu penuh teman-teman pada nonton TV. Mana TV-nya hitam putih. Kerebak. Itu pada nonton. Wah seru nonton TV itu. Satu kotak dituju oleh beberapa mata. Wah seru nonton TV. Terus berita-berita, liputan apa-apa jarang ada. Makanya orang nggak pusing ngedenger berita apa-apa. Sekarang orang ada yang meninggal di pondok pesantren. Ya kemarin baru-baru ini. Kemudian katanya digebugin sama senior. Akhirnya berita kemana-mana. Orang yang mau mondokin anak kendor lagi. Betul apa enggak? Karena apa? Karena banyak berita. Berita itu mempengaruhi psikolog apa enggak? Saya tanya. Mempengaruhi psikologi apa tidak? Mempengaruhi. Semakin orang tidak mendengar berita dari luar, semakin orang itu kukuh, kokoh dan kekeh. Karena enggak ada informasi yang lain. Pokoknya. Nah, orang kan kalau ilmunya sedikit, orang kalau pemahaman sedikit, pokoknya. Betul apa enggak? Karena enggak pernah menerima informasi dari yang lain. Ada kecelakaan kayak kemarin di Bekasi ya. Bis lemnya blong, nabrak apa namanya itu? Tiang. Waktu nabrak tiangnya mah enggak ada korban kali ya. Hanya beberapa korban. Begitu tiangnya roboh, akhirnya banyak orang yang meninggal. Dengar berita itu, ibu-ibu jadi khawatir semua nganterin anaknya sekolah. Mempengaruhi. Maka informasi itu sedikit banyaknya mempengaruhi daripada psikologi seseorang. Semakin banyak menyerap berita yang buruk, semakin menyerap berita yang menyebabkan ketakutan, semakin banyak ketakutan dalam diri kita. Betul apa enggak? Semakin banyak menyerap tentang iman, semakin banyak menyerap tentang akidah,
semakin kuat iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Maka di zaman sekarang itu banyaknya informasi belum tentu mencerdaskan kita, malah membuat takut, membuat khawatir, membuat diri kita introvert, nggak mau keluar, pengennya menyendiri, nggak mau bergaul. Karena saking apanya? Saking banyaknya keburukan. Sampai-sampai saya geleng-geleng kepala. Kebaikan orang zaman sekarang, ini mah di sebagian sana, di bagian sana ya. Kebaikan seseorang itu terkadang niatnya lain. Ada orang umpama baru lah di Kirana ini orang baru. Bagaimana caranya orang baru ini bisa langsung terkenal? Gimana Pak caranya Pak? Bapak nih orang baru nih di sini nih. Gimana orang baru itu langsung punya nama? Hah? Tampil beda. Terus apa lagi? Berarti pakai celana separuh-separuh. Pakai peci di mana? Miring gitu ya. Tampil beda. Enggak. Pegang tokoh-tokoh yang ada di sini. Ustadznya pegang dulu. Wah Ustadz, ini saya mau sumbang ke masjid 100 dus air minum. Orang gempar gak? Tahu semua apa enggak? Bakal tahu semua. Satu. Kemudian yang di lingkungannya tokohnya siapa? Pegang lagi tokohnya. Pak RT. Ada program apa? Mau bikin lapangan bulu tangkis umpama. Nih saya nyumbang 10 juta. Langsung tenar apa enggak? Tenar. Udah. Itu caranya. Kadang-kadang kebaikan yang ada di zaman sekarang tidak murni karena kebaikan, bisa jadi dia sedang membranding dirinya, sedang memperkenalkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Walaupun baru sehari, 2 hari, seminggu, tapi namanya sudah muncul sejajar dengan tokoh-tokoh yang sudah lama di situ. Paham nggak? Bakal sejajar nggak? Langsung sejajar. Itu caranya, namanya shortcut branding. Apa shortcut branding itu? Jadi jalan pintas untuk memperkenalkan brand diri kita. Bisa diri, bisa barang. Tuh, kalau barang ancur-ancurin aja harganya Pak, nyaingin harga lain. Tapi kualitasnya ditingkatkan. Wah, ternyata ini minum kopi Gatot Kaca. Bisa 2 jam. Waduh. Langsung 2 jam ngajinya Pak. 2 jam opone ya, ngajinya 2 jam gini aja ngaji nih. Ya Allah. Ya itu trik orang-orang zaman sekarang. Kalau pengen terkenal, komentarin orang terkenal. Bener apa enggak? Yang sekarang terjadi di YouTube tuh. Orang-orang yang tampak blow on, ngomongnya ngalor ngidul. Itu jadi terkenal seketika. Karena apa? Ngomentarin orang terkenal. Dipanggil podcast kemana-mana. Wah, keliling lumayan. Sepodcastan 200.000. Ilok 200.000 pas podcastan. Gak mungkin ya Pak ya. Lebih daripada itu. Terus akunnya dia mencuat. Dapat nggak monetis? Dapat. Dia dapat duit tuh. YouTube saya kagak laku-laku. Ya. Belum. Ya saya tadi mau komentarin tuh tentang hal-hal gaib dan tentang kekebalan. Waduh, seorang usaha. Ya, itu kalau mau pansos itu cepet zaman sekarang. Asal mau dicemooh, asal kuat malu. Sekarang mah banyak orang yang nggak maluan. Orang buka aurat udah nggak malu, betul apa enggak? Yang penting cuan, yang penting dapat duit, goyang-goyang kagak karuan. Dilihat gurunya, dilihat orang tuanya, dilihat mamangnya, dilihat uaknya. Lah si Neng ini ya udah pinter goyang, malah disebut pinter goyang. Orang mah dimarahin, orang mah dicaram, orang mah dilarang, ini malah bangga. Tuh lihat tuh keponakan ini nih, keponakan mamah deh. Lihat tuh udah pinter goyang-goyangnya bagus lagi. Saya masih ting-ting, waduh, angel kabeh. Jadi lebih bangga. Makanya nanti di akhir zaman
orang itu lebih baik jadi orang fasik penuh dengan dunia daripada jadi ahli ibadah, jadi ahli agama, jadi orang miskin. Paham mboten Pak? Ya, nyanyi sekali nyanyi itu dibayar berapa sih? 50.000? 50 juta. Coba kemarin aja sekali nyanyi udah tembus ke istana. Banyak nggak bocah yang bisa nyanyi? Banyak. Tapi kan ini bejo Pak. Bejo tuh apa sih? Beruntung. Orang bodoh kalah sama orang pinter. Orang pinter kalah sama orang rajin. Ya, di kerjaan coba lihat. Orang rajin kalah sama orang berani. Gak pinter-pinter amat tapi nekat. Saya mau bikin umpama pesantren, padahal mah gak pinter-pinter amat, tapi berani jadi. Dan orang berani kalah oleh orang beruntung. Dia baru pertama nongol nyanyi, kemudian bisa dapat ke istana. Yang hafid Quran banyak gak? Banyak. Tapi belum ada yang dipanggil lah. Belum ada yang dipanggil. Kebanyakan soalnya. Tapi apakah penyanyi juga kebanyakan? Sama, banyak penyanyi. Tapi itulah namanya orang jadi berkaca anak kecil. Aku mah pengen kayak Farel. Jadinya berbalik. Apa namanya? Ekspektasi dan mindsetnya pengennya menjadi penyanyi. Apa sih nyanyinya tuh? Ojo dibanding-banding kayak wong kok ngene kok dibanding-banding kayak saya suruh nyanyi bisa Pak, insya Allah bisa. Tapi kira-kira dipanggil ke istana apa enggak ini? Kasih duit ke berapa ya? 50 juta lah ya. Udah seneng saya, sekali aja, nggak usah banyak-banyak, sekali aja kasih gocap ya, buat ngebeli rumah sebelah tuh, biar majelis saya tambah agak lebaran dikit ya. Iya ya Allah ya Karim. Maka doain orang alim, para kiai, para ulama, orang soleh itu banyak duitnya. Sebab duit di tangan orang soleh kan udah saya sering katakan berkali-kali, gak mungkin bikin diskotik, betul? Gak mungkin bikin tempat karaoke, betul? Gak mungkin bikin tempat-tempat maksiat. Paling mentok-mentok bikin musola. Itu paling kecil tuh musola. Ya paling nyumbang ini nih, tiang-tiang nih disumbang nih paling. Coba kalau orang Raudatul Jannahnya banyak duitnya, ini kelar ini tiang-tiang. Betul apa enggak? Iya, nggak usah mingguan bulanan. Saya yang tanggung. Berapa biayanya RAB-nya? Sekian. Jebret, langsung dipoles, jadi dicat, jadi beres. Tapi karena duitnya di sono, di tempat karaokean duitnya ya, di mall, orang di mall duitnya ngebuangnya gampang apa enggak? Gampang Pak. Saya ke mall aja habis 1,5 juta kagak kerasa. Begitu keluar dari mall langsung bengong saya lah, terhipnotis ya. Makan aja berempat Pak, udah 350.000 paling minim itu. Belum ngapa-ngapain baru makan. Belum lihat yang lain. Oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Oh liar. Itu kehidupan zaman sekarang. Kalau zaman dulu yang dilihat sedikit, jadi yang dipengen juga sedikit. Yang dilihat paling entong, ayam, nggak dipengenin. Yang punya motor paling palurahnya doang. Yo kalau palurah punya motor, orang udah nggak kepengen. Soalnya yang punya motor cuma satu orang. Coba kalau tetangganya punya, tetangganya lagi punya, tetangga lagi punya, kita pengen apa enggak? Pengen. Tetangga udah pada motor Pak, masa kita masih ngontel baik? Akhirnya pengen tuh. Dulu juga Pak, yang punya mobil tuh cuman juragan sama pejabat. Sekarang hampir setiap rumah ada mobilnya, betul apa enggak? Iya. Pokoknya mah ya inilah zaman sekarang. Balik lagi, paling besar-besarnya perkara yang merusak Bani Adam adalah syahwat perut. Fabiha, maka dengan syahwat perut itu akhroja, keluar siapa? Adamu alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, wa Hawa, dan Siti Hawa, min daril qoror, dari desa yang langgeng, ila dari dulli, kepada desa yang penuh kehinaan, wal
ibtikori, dan desa yang penuh kerendahan. Jadi di dunia ini serba susah jadinya Pak. Di surga itu tinggal mau makan tinggal caplok, mau tidur tinggal tidur, udah aman di surga. Kalau di ke dunia udah turun ke dunia, jadi semuanya butuh usaha. Mau minum aja usaha. Dulu mah minum tuh nggak ada begini-beginian Pak, betul? Sudah ada di dapurnya masing-masing, tinggal naher cai. Apa naher cai ya bahasa sininya? Masak air biar mateng, ya. Dulu air tuh tinggal ngocorin di keran terus dimasak jadi air minum. Sekarang mana berani bapak-bapak minum air keran, gak berani kan? Gak berani. Zaman dulu minum air keran sudah cukup. Sekarang mah air di botol-botolin, air di gelas-gelas plastikin. Minum aja kudu beli. Betul apa enggak? Kalau harus beli berarti harus punya duit. Kalau harus punya duit berarti harus usaha. Betul apa enggak? Tuh dunia. Ya ini mah memang dikasih sih, tapi kan panitia beli. Ya, yang nyumbang juga ngasih duit. Alhamdulillah barokallah. Semoga yang nyumbang menjadi pemberat amal di akhirat kelak ya. Duitnya jadi teh nih duitnya. Amin ya robbal alamin. Tuh di dunia ini tempatnya rekoso, perkosoku. Kerja keras. Mau makan kudu kerja dulu. Mau tidur enak kudu kerja dulu. Beri kasur spring bed, beli dipannya ada total 15 juta. Mau punya motor juga kerja keras. Setiap bulan dikejar-kejar pikiran dan setoran. Duh, udah tanggal 30. Udah tanggal 30. Setoran tanggal 3. Begitu setiap bulan. Betul apa enggak? Nah, dunia ini adalah tempatnya orang susah. Bagaimana supaya tidak susah? Kembalikan lagi kepada pemilik hidup dan mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis Idnuhiya ketika dilarang siapa Nabi Adam dengan Siti Hawa anis syajaroti dari sebuah pohon, fagolabat huma syahwatuhuma hatta akala minha fabadat lahuma sawatahuma. Kemudian ketika dilarang oleh Allah satu pohon kepada Siti Hawa dan Nabi Adam, tapi ternyata terdorong oleh syahwat, akhirnya dimakan juga. Setelah dimakan, akhirnya Nabi Adam fabadat lahuma sawatahuma, maka jadi tampaklah kedua alat kemaluan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa harus ditelanjangin tuh? Ya, karena baju itu termasuk kemuliaan. Paham boten? Mayit kenapa nggak langsung aja dikubur telanjang? Wong ntar juga dimakan rayap kok, tapi kok dibungkus lagi? Betul apa enggak? Apalagi yang non muslim, bukan dibungkus doang, didandanin. Sampai habis berapa juta itu ngedandanin mayit ya? Alisnya ditebelin lagi, digincuin lagi, dicincinin lagi, pakai baju pengantin, jelekatang aja gitu ya. Tapi kalau orang muslim cukup dibungkus kain kafan. Boleh merah juga boleh Pak. Merah, hijau, kuning, kain kafannya boleh apa enggak? Atau terbuat dari batik lah. Karena orang Indonesia, saya cinta produk Indonesia, kain kafannya batik Cirebon. Nah, Mega Mendung ya. Boleh apa enggak mayit di kain batikin? Minta kondangan ya? Minta kondangan. Boleh Pak. Putih itu abdolnya pakai kain putih. Tapi kalau di fikih itu ya kain apa saja yang bisa menutupi mayit. Mau batik ya, mau kain hitam, kain warna apa, tapi abdolnya warna putih. Tapi belum pernah kan di sini kan ngapain mayit pakai batik? Iya. Takutnya ada hajatan hadir dia nanti. Ya besok cobain. Ya Allah. Tuh maka tampaklah kedua
kemaluan antara Siti Hawa dan Nabi Adam. Kenapa harus dibuka bajunya? Padahal diturunin ke bumi turun aja, tapi harus dibuka bajunya. Karena baju itu tadi saya bilang kemuliaan. Kadang orang itu bisa merasa hebat, bisa merasa gagah karena baju loh Pak. Betul apa enggak? Baju beli 1,5 juta, beda rasanya dengan baju beli 15.000 Pak. Bener enggak? Jalannya udah beda. Sumarekon, waduh, ya Sukajaya. Itu Taman Puri, kaos yang 35.000, jalannya biasa. Aduh 35.000 nih. Oh bapak-bapak beli baju, ada yang di situ tuh yang merek Adidas, yang asli yang ori ya. Terus merek apa itu Owel, ya kaos-kaos mahal. Itu satu kaosnya doang 800.000 Pak. Itu kalau jogging rasanya beda. Waduh. Kalau pakai kaos yang 35.000, aduh. Malu kita. Tuh baju. Kenapa baju dilepas? Kenapa pakaian dilepas? Karena salah satu fungsi baju menutupi rasa malu, juga bisa mengangkat kemuliaan seseorang. Makanya raja-raja kan bajunya bagus-bagus kan? Oh, raja bajunya bagus, jubahnya double 3. Ya, kalau mau pengantenan dandan apa enggak? Kenapa enggak biasa-biasa aja pengantenan? Duduk pakai baju koko gitu, pakai sarung, ceweknya pakai biasa daster gitu kan? Kenapa enggak? Oh, special day. Berarti baju mempengaruhi momen, betul apa enggak? Bahkan ada kata Ustadz apa nih mas, special day, hari spesial. Iya, setiap momen bajunya beda, betul apa enggak? Hari Lebaran mesti baru, beda-beda semua. Bangga enggak pakainya? Bangga, yang lebih mahal lebih bangga sama tetangganya. Ya gua paling mahal nih kira-kira nih. Lihat salaman aja beda ya salamannya. Minal aidin wal faidin Pak. Waduh. Kayak lebih gagah gitu. Kalau bajunya mahal. Maka baju itu termasuk salah satu alat untuk manusia mengangkat derajat dirinya. Tuh. Lihatlah artis-artis, apa ada yang bajunya cuman 30.000 itu, jarang Pak. Gocap nggak ada. Ya, Pahan berapa artis bajunya Pahan? 4 juta. Oh luar biasa. Buat goyang aja, buat nyanyi aja bajunya mahal. Betul? Saya tanya yang tukang jahit baju ustadz di TV, saya punya satu sih. Ya, itu juga udah kapok saya tuh. Dan ada teman saya itu tukang jahitin baju artis-artis, bukan artis-artis, ustadz yang ada di TV. Harganya berapa? Paling murah harganya itu 400. Itu yang biasa-biasa doang. 400 murah lah, 400 mah. Ya, saya bikin kemarin yang suka saya bawa ngaji ke sini, yang kayak Demang tuh, yang baju hitam. Oh, itu saya bikinnya sama tukang jahit artis, Pak. Tukang jahit ustadz di TV itu harganya berapa? 1.200.000 itu. Coba besok ntar pakai. Kalau ini sih, ini juga sama sih, lumayan. Makanya kalau disorot kamera agak beda, ini agak mahal itu. Coba pakai yang murah, kamera burak langsung. Iya. Beda bener Pak, dipoto pakai baju mahal sama pakai baju murah hasilnya beda. Kalau iya auranya beda. Dipoto di baju kita mahal, bajunya 600.000 lah, 500.000, dipoto kondangan, jepret, nyala itu. Nyala. Coba kondangan pakai batik yang 75. Ya, yang kusam. Jepret paling kusam itu. Beda, ya. Peci aja beda. Saya ada peci yang 10.000 tuh di mobil. Itu kalau disorot kamera ternyata jelek walaupun sama-sama hitam. Tapi belilah yang agak 100 ribuan lah, pecinya 100.000. Itu di kamera juga beda. Emang beda. Ngaruh. Ada-ada aja nih manusia zaman sekarang. Iya Pak, pakai sendal itu udah beda. Padahal sendal diinjek tempatnya kotor. Pakai sendal jepit gitu kan, swallow.
Ya memang orang kaya pede-pede aja orang kaya, karena memang gayanya dia pengen pakai swallow. Tapi kalau bener-bener mampunya beli swallow itu kayak malu gitu Pak. Pakai swallow. Pengennya krokodil. Krokodil apa krokodil? Ya buaya, merek buaya dipakai. Waduh, harganya 3,5 juta. Pakai sendal. Tetap aja sendal mah diinjek Pak. Mahal ge diinjek. Yang penting mah teu kacugak. Apa kacugak? Yang penting mah nggak kena paku kakinya dan nggak kena duri itu. Nih udah tuh ya. Dari itulah, dari syahwat perut akhirnya Siti Hawa dan Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi tanpa busono, tanpa adanya busana. Tadi udah diterangkan kenapa harus dilepas bajunya, karena baju simbol kemuliaan. Coba bapak-bapak jajal aja sehari aja Pak, jangan pakai baju, jangan pakai celana keluar Pak. Ini mah nyoba aja nyoba. Apakah benar ucapannya Ustadz Iip itu baju simbol kemuliaan? Monggo coba bapak-bapak telanjang bulat keluar. Insya Allah itu orang pada kabur ya. Terkenal Pak. Nggak ada yang hormat lagi Pak. Ini gila bagaimana nih orang nih? Nah, kalau ada orang nggak bakal dipermisiin Pak, betul apa enggak? Ini orang gila kali ya, nggak usah permisi. No, kenapa orang nggak ada yang permisi sama orang gila Pak? Kan sama-sama manusia itu Pak. Ada orang gila nih lagi makan nih, lagi makan contoh. Bapak-bapak lewat permisi nggak? Kenapa nggak permisi Pak? Hah? Ya emang nggak waras, itu kan manusia. Tapi bapak-bapak lewat aja gitu kan. Orang gila lagi tidur dilangkahin lagi. Berani ya? Kenapa? Karena orang gila dianggap oleh kita, dianggapnya binatang. Kenapa dianggap binatang? Karena ciri manusia itu akal. Kalau akalnya sudah hilang, ini tubuh walaupun bentuknya manusia, tapi dianggapnya binatang. Monggo silakan bapak-bapak telanjang keliling-keliling kampung sini. Abong tidak disangka orang hina. Makanya baju Nabi Adam dan Siti Hawa dilepas. Wal batnu ala tahqiqi yanbu syahwat, dan perut itu secara hakikat adalah tempat di mana munculnya syahwat. Semua munculnya syahwat itu dari perut. Dari mana? Dari makanan. Bapak-bapak bisa sampai strong, pengen nyeruduk terus gara-gara makanannya. Apa makan apa? Sate kambing umpama. Terus minum kopi Gatot Kaca, atau minum jamu Bandung Surabaya. Yang murah-murah aja lah, yang murah-murah. Iya, kalau Gatot Kaca kan mahal. Ya 120.000 sepak. 120.000. Kalau Bandung Surabaya ya goceng lah, dapat goceng. Kalau pegel-pegel minum wantong aja udah wantong ya. Ya, wal batnu alat tahqiqi yanbu syahwat. Dari perut inilah akan muncul banyak keinginan. Bapak-bapak dulu saya waktu mondok makan apa aja masuk Pak, nggak pernah milih, hantem aja milih. Semenjak saya ke Bekasi dan saya nggak pernah juga dulu makan enak-enak. Di sini enak-enak makan tuh. Jadi ngerasain pop es aja udah nggak enak, karena minumnya udah kelas Starbucks, ya Jeko, segala macam lah. Begitu jajan apa namanya pop es disedot pahit. Oh itu manusia tuh. Makanya di sini nanti babnya adalah bab kasratus syahwatain, memecah syahwat. Bahaya Pak, syahwat jangan dipelihara ya. Jadinya ya kayak saya nih, kemana-mana beli bubur naik mobil, beli galon naik mobil, karena emang nggak ada motor Pak. Emang nggak ada motor, bukan belagu, bukan. Emang nggak ada motor. Ya, iya kata orang, Ustadz Diip mau belagu kemana-mana, tibang ke depan rumah ya pakai mobil katanya. Iya motornya kagak ada Bang. Ya, terus kalau pakai motor ternyata kepala saya sekarang jadi kelayangan. Naik motor aja sebentar kelayangan kepala saya, masuk angin tuh jadinya.
Dulu saya dari Bekasi ke Bandung bolak-balik naik motor kuat. Dari Bekasi ke Jawa naik motor kuat. Sekarang naik motor 5 kilo aduh pusing kepala saya nih. Iya, kulit mana pada pecah naik motor, ya Allah. Itu manusia tuh syahwatnya. Bahaya. Kalau syahwat dipelihara bahaya. Hadirin kayaknya nggak nyampe ini kita materinya. Baru muqaddimah, baru permulaan cerita tentang syahwat. Itu dari pertama abah kita, ibu kita, ibu Hawa dan bapak Adam itu dulu pernah muncul sesuatu dari syahwat. Akhirnya terjerumus di alam dunia. Dunia cukup menjadi sebuah penjara. Karena udah lain kondisi dengan surga. Yang di surga tadinya serba ada, di dunia serba ada ge kudu usaha. Pengen makan ya masak dulu lah, beli dulu minimal, pengen minum masak dulu, beli dulu, macam-macam. Itu sifat dunia. Maka bagaimana cara memecahkan syahwat? Insya Allah nanti bahas pertemuan yang akan datang. Sudah ya, cukup jam 6 lah, sejam aja, jangan lama-lama ya Pak ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Jam gue kelamaan. Nasi uduk udah pada dingin tuh. Ada nggak nasi uduk? Oh ada, udah pede aja disebutin ya. Monggo silahkan bapak-bapak. Ada yang bertanya apa enggak? Masalah syahwat. Baru berapa baris yang dibaca tuh? Cuman 4 baris Pak yang dibaca. Monggo silahkan. Kalau nggak ada yang mau nanya saya tutup. Oke. Sebutkan nama, alamat, RT, RW. Waduh. Pak RT-nya? Oh ya wis. Orang usah disebut RT. Ya gimana? Berkhayal. Oh iya. Ya. Bagaimana dengan istilah, kan ini zina itu kan ada zina mata gitu ya. Di dalam istilah kitab Sulamun Taufik lah. Sulamun Taufik itu ada cerita zina mata. Jadi memandang bukan muhrimnya itu zina mata. Jadi sekarang orang pada zina mata semua. Susah banget sih ya menghindari zina mata. Orang kita lagi main Facebook Raudatul Jannah, lewat orang goyang ya. Iya kan Raudatul Jannah lagi live umpama apa udah kesimpen ya, Facebooknya udah kesimpen, kita lagi nonton tuh, itu di scroll ke bawah aja dikit, tiga kolom udah langsung beda. Yang ngelihatnya bukan lain lagi orang goyang lah siapa segala macam, perempuan yang gini-gini bibirnya ngapain itu ya. Nah itu banyak banget zina mata sekarang. Terus gimana caranya? Merem aja, merem, jangan lihat. Kan di dalam tasawuf itu godul basor, apa memejamkan pandangan, menundukkan pandangan. Apakah pandangan ini? Bukan Pak, pandangan ini. Jangan sampai tergoda syahwat. Tapi kalau mata udah ngelihat kadang-kadang repot iya gitu loh. Nah, ada zina mata. Contohnya sekarang udah merabak di mana-mana zina mata. Udah hancur ini, udah memang generasi ini hancur udah. Banyak banget kemaksiatan. Ada zina tangan. Ada zina kaki. Nah, bagaimana dengan pikiran? Memikirkan perkara yang eksotis. Wah, memikirkan cewek Korea. Waduh, bibir tipis, kulit mancung, mata belok, kulitnya kuning langsat. Kayaknya licin banget di kulit nih, gitu ya. Dihayal-hayalkan. Bagaimana dengan itu? Itu juga dosa. Gak boleh, itu mancing-mancing akan berbuat kepada hal yang tidak diinginkan. Paham boten? Dosa di pikiran juga. Maka bagaimana cara menanggulanginya? Buru-buru, kalau kata guru saya sih, buru-buru tarik napas,
sedalam-dalamnya Pak, sedalam-dalamnya keluarin astagfirullahaladzim. Kalau satu kali masih ada tuh, oh masih banyak nih gambarnya nih, nempel, hirup lagi napas, astagfirullahaladzim, terus sampai hilang. Ternyata sejam belum hilang-hilang, ya istighfar aja terus, astagfirullahaladzim. Hilang Pak, insya Allah hilang. 3 kali juga hilang. Karena apa? Malu dengan asma Allah, begitu bersarang, disedot asma Allah, menghembus ke otak, masuk ke alam bawah sadar, itu langsung menyingkir gambarnya. Malu. Ya, jadi bagaimana dengan menghayal-hayal begitu? Pokoknya jangan dihayalin lah ya, yang di rumah aja yang ada apa adanya gitu loh. Ya. Beda. Iya, kadang emang sekarang itu kalau masalah fisik ya, jarang perempuan jelek loh Pak. Jarang perempuan jelek. Di mana-mana perempuan itu ya dandanannya macam-macam. Ada yang alisnya bengkok sebelah ya, ada yang gincunya sebelahnya oranye, sebelahnya ungu, segala macam. Kayak ondel-ondel lah ya, macam-macam. Dan memang dulu mah orang cantik tuh dulu mah cuma satu, sedesa satu, makanya namanya kembang desa. Lah sekarang kembang semua, susah milihinnya. Nah, sekarang malah satu desa yang jelek satu, yang nggak kuat beli skincare, ya. Tuh, jadi gimana ini? Nikmatin yang ada. Ya kalau berani ya silahkan lah, upgrade. Nambah maksudnya. Kalau berani, iya. Tuker tamu, ini tuker teman jangan. Ya paham bapak-bapak ya. Ini dikat ya, nanti dikat. Aduh ya Rab, nggak boleh menghayalkan perempuan nggak boleh. Ada lagi pertanyaannya? Iya silahkan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin ini buat tema tak? Ini sekarang nih viral nih tentang apa tuh? Apa benar apabila seorang melihat jin itu? Wah banyak pertanyaan. Dipertanyakan dan apa iya benar manusia bisa lihat jin? Dan diantara orang mana yang bisa lihat jin? Mungkin tak? Waduh saya juga keder jadinya. Ini banyak yang nanya begini nih. Ya. Bagaimana dengan pendapat manusia yang melihat jin itu syahadatnya dipertanyakan? Ditanyain doang kan? Udah syahadat belum? Udah gitu kan? Syahadatnya dipertanyakan. Dan ada yang mengatakan orang yang bisa melihat jin itu berarti dirinya ada jin, gitu kan? Terus ada lagi pertanyaannya, manusia seperti apa yang bisa melihat jin? Ngene wis, melihat jin itu dipertanyakan katanya ya. Apa syahadatnya? Mungkin ada selanjutnya mungkin kali, kecuali Nabi gitu ya. Nabi kan melihat jin. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat jin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj melihat jin. Jin apa? Jin ifrit ya. Jin ifrit hidup juga di zaman Nabi Sulaiman. Masih hidup juga pada zaman Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman bisa ngelihat, Nabi Muhammad bisa ngelihat jin. Nah, terus Nabi itu dipertanyakan syahadatnya, imannya. Itu kan Nabi Ustadz, berarti khusus Nabi yang boleh ngelihat? Enggak Pak. Ya, tidak ada beberapa orang juga yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat jin. Coba buktikan, angel. Apa-apa dibuktikan. Ya kalau begitu buktiin Allah ada. Betul apa enggak? Jadi tidak setiap yang wujud, setiap yang ada perlu pembuktian fisik. Tidak harus. Karena kalau semua sudah harus dibuktikan secara fisikly dan secara kasat mata, gugurlah perkara-perkara agama. Surga ada enggak? Ada. Mana buktiin surga? Coba teropong pakai kamera, pakai Apollo, pakai roket ke sono, nggak ada. Mana neraka? Nggak ada. Jadi
Ada beberapa orang memang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat perkara gaib. Bukan Nabi saja, yang lain saja bisa. Jadi gitu. Jadi nggak perlu dipertanyakan syahadatnya ya Pak ya. Ada kok, ada yang bisa melihat jin. Ya, berarti yang bisa melihat jin di dalam dirinya ada jin? Enggak. Dia melihat kadang dengan basiroh, dengan getaran energi, bisa juga melihat dengan kasat mata. Itu sih pendapat saya, ya, mengutip dari beberapa kesimpulan yang saya pernah baca. Terus bapak saya aja nanya, ya, sampai bapak mertua saya nanya, bener katanya orang yang ngelihat jin itu mengingkari ayat Allah? Terus apakah benar orang itu nggak bisa ngelihat jin? Ya, jin itu hal gaib Pak. Ada nggak hal gaib selain yang di agama lah, jangan yang ada di agama gitu. Hal gaib yang nggak kelihatan kasat mata tapi ada gitu. Contohnya apa? Umpama listrik lah ya Pak. Listrik gaib apa enggak? Gaib ya. Tapi ada mediatornya ya. Apa mediatornya? Kabel ya. Kabel mediator, kemudian diterima jadi hembusan AC. Apa yang nerima? Reseptor ya. Reseptor listrik. Itu kan gaib listrik. Bisa nggak kita lihat wujudnya? Bisa Pak, buka aja kabelnya. Ya kan? Buka kabelnya bapak-bapak kayak busi loh Pak. Konsletin. Konsletin itu ada nggak wujudnya? Apa wujudnya, kayak apa? Kayak percikan api ya. Gitu kan? Itu listrik. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari listrik gak bisa dilihat, betul apa enggak? Dalam kondisi tertentu dengan media tertentu itu bisa dilihat. Ini bukan agama nih, ilmiahnya. Ada lagi perkara gaib, seperti contoh oksigen. Oksigen gaib apa enggak? Gaib lah. Mana tuh oksigen? Nggak ada, nggak kelihatan. Tapi ada alat yang bisa mengukur berapa kandungan oksigen, berapa muatan oksigen, berapa tekanan oksigen. Berarti yang gaib itu yang berbentuk oksigen ada alat ukurnya tertentu. Nah, begitupun seperti jin segala macam ya Pak. Itu ada badan manusia, ada perangkat manusia yang bisa menangkap getaran energi jin. Nah, tapi orang-orang tertentu, tidak setiap orang. Paham Bapak-bapak ya? Ya, adapun pendapat yang itu dipertanyakan syahadatnya, monggo nggak apa-apa, karena memang mungkin supaya orang tidak terlalu jauh menghayal. Suara tikus saja glutak, waduh jin di atas nih, wah gitu. Kalau orang udah pikirnya jin, apa baik jin Pak? Pintu kebuka sendiri, ngek, wah setan itu. Nah, padahal mah angin, padahal kena angin. Orang emang kalau pikirannya udah gaib, apa aja gaib Pak. Sakit mah aja disangkanya santet. Ini kenapa ya saya setiap sore jadi lemes, tapi sore doang lemesnya sampai badai isak. Wah ini mah ada guna-gunanya ini. Padahal sakit asam lambung. Kok kenapa tiba-tiba suka pusing, suka kelayangan gitu? Ini nggak jelas. Diperiksa di dokter, jantung sehat, tekanan darah sehat, kolesterol sehat. Ya iya, lambung itu nggak kedeteksi kecuali pakai apa namanya? Endoskopi. Masukin ke dalam perut, lumayan biaya 16 juta sekali colokin ke perut, dikamerain perutnya ada apaan itu, ada ikan apa ada apa, nyangsang gitu ya. Endoskopi. Kalau saya diperiksa jantung, kan ngap, waktu asam lambung ngap, jalan 5 langkah aja capeknya luar biasa, ngomong aja capek Pak, ngomong capek. Periksa di Mitra, di Hermina, pakai perekam jantung, kata dokternya jantung normal Pak, coba kolesterol, gula segala macam normal semua, nggak ketemu. Wah, kata dokter nggak ada penyakitnya, pasti disantet. Nah gitu, itu orang langsung pikirnya kalau orang yang malas mikir, orang yang malas analisa itu biasa langsung lari ke gaib. Makanya ngaji juga yang malas mikir ngaji yang malas mikir ikutnya ya banyakan ke hal-hal yang gaib, senangnya cerita-cerita gaib. Gurunya yang ceritanya tentang gaib, seneng dia karena malas mikir. Orang yang malas mikir tuh seneng dengerin cerita gaib. Nanti malas mikir tentang kenyataan.
Coba suruh ngaji fikih, mental dia. Alah ngaji begini apaan? Mendingan no bab ono bab jin, bab malaikat, bab mukjizat, bab karomah. Memang ada itu Pak, semua ada. Tapi kalau orang terlalu gaib-gaiban, itu lama-lama akan terbungkus oleh hayalan. Apa saja dipikirnya gaib, kecuali lewat nyenggol kresek, wah ada yang ngirim nih kayaknya nih. Dia padahal kecoa lewat. Apa baik ada yang ngirim. Jadi jawabannya bagaimana? Apakah syahadatnya dipertanyakan? Ya mungkin sebagian pendapat ustadz yang lain dipertanyakan ya. Tapi menurut saya tidak. Menurut saya sih enggak. Karena ada beberapa orang memang bisa melihat. Itu kalau melihat bohong ustadz ini gini ya terserah. Karena yang mengalami adalah yang melihat. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya? Cukup. Itu saja. Semoga ada manfaat barokahnya dan semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah memang karena minim bendahara ilmu saya. Kalau ada yang benar ya kita amalkan bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.